Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia suatu negara, agar bisa merdeka haruslah mendapatkan pengakuan-pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Begitu pula ketika proses kemerdekaan dari negara Indonesia. Seperti yang sudah Grametz ketahui, negara Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Menjadikan sebuah negara menjadi negara yang berdaulat bukanlah suatu hal yang mudah. Seperti yang sudah kami katakan di atas, bahwa untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, sebuah negara haruslah mendapatkan pengakuan. Pengakuan tersebut juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Sebuah negara yang ingin merdeka dan berdaulat haruslah mendapatkan kedua pengakuan tersebut dari negara lain. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, negara Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kenyataan tersebut tercantum dalam buku karangan Lukman Hakim yang berjudul Merawat Indonesia. Negara Mesir memberikan pengakuan tersebut pasca naskah proklamasi diproklamirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno. Menurut informasi yang kami dapatkan, negara lain yang memberikan pengakuan kemerdekaan kepada negara Indonesia setelah negara Mesir adalah negara Suriah, lalu disusul oleh negara Vatikan, negara Lebanon, dan negara Yaman. Kelima negara ini menjadi top 5 negara pertama yang memberikan pengakuan kemerdekaan kepada negara Indonesia pasca proklamasi. Setelah dijajah dalam kurun waktu yang lama, para pemuda Indonesia memutuskan untuk membentuk berbagai kelompok pergerakan nasionalis guna mendorong dilaksanakannya kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, serta terlepas dari jerat penjajahan Belanda. Organisasi-organisasi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama adalah untuk kemerdekaan dan agar segera terlepas dari penjajahan Belanda. Ada beberapa organisasi-organisasi pemuda yang cukup terkenal dan sering disebut dalam buku pelajaran sejarah, seperti Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, bahkan Partai Komunis Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut berkembang sangat pesat sekitar pertengahan abad ke-20. Ada 3 dari keempat organisasi di atas yang memiliki tujuan serta strategi yang sama. Ketiga organisasi tersebut adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Ketiga organisasi tersebut menyusun rencana untuk mengirimkan perwakilan dari masing-masing organisasi untuk dikirimkan ke Dewan Rakyat Belanda dengan harapan agar Belanda memberikan hak kepada Indonesia untuk dapat leluasa memerintah diri sendiri tanpa disertai dengan campur tangan dari pihak Belanda. Ada pula gerakan nasionalis lain yang meminta kebebasan kepada pihak Belanda menggunakan jalan yang dinilai tidak kooperatif. Gerakan non-kooperatif tersebut dipimpin oleh Ir Soekarno dengan temannya Muhammad Hatta pada saat itu. Saat itu, keduanya masih menjadi mahasiswa yang pemberani mampu memimpin organisasi seperti itu. Pergerakan dari gerakan non-kooperatif ini menjadi lebih mudah dikarenakan pada saat itu Belanda menjalankan kebijakan politik etis. Selanjutnya, ketika sudah memasuki masa pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya saat masa Perang Dunia Kedua menjadi masa emas untuk mendukung kemajuan gerakan revolusi ke depannya. Diketahui bahwa Belanda sudah tidak memiliki kekuasaan yang banyak atas Indonesia dikarenakan masuknya Jepang ke Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja, Jepang sudah berhasil merebut daerah Sumatera. Setelah berhasil merebut beberapa daerah Indonesia dari Belanda, Jepang membuat rencana untuk mengambil hati rakyat Indonesia dengan cara mengiming-imingi akan memerdekakan Indonesia. Dalam pelaksanaan rencana mengambil hati negara Indonesia, Jepang melegalkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Hal tersebut membuat negara Indonesia banyak melahirkan organisasi-organisasi kemerdekaan serta perjuangan di seluruh negeri. Saat negara Jepang tengah berada di ambang batas, karena kekalahan mereka di Perang Dunia Kedua, negara Belanda kembali ke Indonesia untuk mengambil tempat mereka di Indonesia lagi. Tepat pada tanggal 7 September tahun 1974,
pemerintah Jepang memberikan janjikan memerdekakan Indonesia secepatnya meskipun tidak diberitahu kapan tanggal pastinya. Hal itu dilakukan karena Jepang takut Belanda akan mengambil alih Indonesia lagi. Jepang juga membentuk beberapa organisasi guna mempersiapkan diresmikannya kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyatakan kalah pada Perang Dunia Kedua, Indonesia khususnya para pemuda mendesak beberapa tokoh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selama pembuatan naskah proklamasi yang singkat tersebut, akhirnya negara Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan mereka secara mandiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dua jenis pengakuan kemerdekaan. Ada dua jenis pengakuan kedaulatan serta kemerdekaan yang harus diakui oleh negara lain apabila ada suatu negara yang ingin merdeka. Berikut ini kedua jenis pengakuan kemerdekaan tersebut. Pertama, jenis pengakuan kemerdekaan secara de facto. De facto berasal dari bahasa Latin yang secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan yang memiliki arti kenyataannya atau faktanya, atau juga bisa diartikan kejadian asli serta prakteknya. Menurut pandangan hukum, de facto diartikan sebagai istilah yang cenderung mengarah ke sesuatu hal yang sudah terjadi, meskipun hal tersebut belum atau bahkan tidak mendapatkan pengakuan dari aspek hukum. De facto umumnya digunakan sebagai lawan atau kebalikan dari istilah de jure dilihat dari pandangan hukum ketika seseorang cenderung mengacu kepada segala hal yang memiliki hubungan dengan hukum, sistem pemerintahan, atau hal-hal teknis lainnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tercipta dan berkembang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. De jure sendiri sering dikaitkan dengan situasi hukum dan apa yang dikatakan oleh hukum yang berlaku, sedangkan untuk de facto dikaitkan dengan hal-hal yang sudah terjadi dan hal-hal yang sebenarnya. Penggunaan istilah de facto memiliki beberapa ketentuan. Istilah tersebut dapat digunakan apabila suatu kejadian sudah terjadi yang dinilai relevan, mapan, dan dapat diterima. De facto tidak memerlukan dasar hukum serta standar yang relevan. Jenis de facto berdasarkan sifatnya. De facto dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu de facto. Sementara de facto dengan jenis ini merupakan sebuah pengakuan yang datangnya dari negara lain tanpa harus melihat kondisi dan perkembangan dari negara yang memberikan pengakuan. Apabila negara tersebut dalam kondisi kehancuran, maka negara lain akan melakukan penarikan terhadap pengakuan dari negara tersebut. De facto, tetap de facto dengan jenis tetap merupakan sebuah pengakuan yang disampaikan oleh negara lain yang dapat memberikan peluang terjadinya hubungan kerjasama antar negara ini di bidang ekonomi serta perdagangan. Standar de facto. De facto mempunyai standar yang memiliki pengertian bahwa suatu standar yang dianggap sudah biasa untuk orang awam yang mereka mengikuti standar tersebut layaknya standar resmi dari pusat. Kedua, jenis pengakuan kemerdekaan secara de jure, yang dalam bahasa Latin klasik. De jure memiliki arti istilah yang berarti berdasarkan atau menurut pandangan hukum. De jure ini tentunya berbeda dengan de facto yang berlandaskan pada kenyataannya atau faktanya. Kedua istilah ini cukup populer digunakan sebagai kata ganti dari kalimat pada prinsip atau hukumnya dan kalimat pada faktanya atau kenyataannya saat seseorang sedang memberikan gambaran mengenai suatu kondisi politik. Suatu hal dapat menjadi de facto di saat orang tersebut menyetujui untuk berpura-pura ada hukum yang menyertai atau mengaturnya, padahal kenyataannya tidak ada hukum yang terseret dalam kasus tersebut. Ada salah satu proses yang dapat memungkinkan de facto menjadi pengganti dari hukum-hukum yang ada dan ketinggalan zaman. Nama dari proses tersebut adalah desuetude. Di sisi yang lain, suatu tindakan atau kegiatan akan tercatat dalam de jure atau peraturan, padahal dalam pelaksanaan aturan tersebut tak pernah terjadi. Jenis de jure berdasarkan sifatnya. De jure dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu: pertama,
De jure penuh. De jure yang bersifat penuh memiliki arti bahwa terjadinya sebuah relasi atau hubungan antar negara yang saling mengakui dalam bidang perdagangan, ekonomi serta diplomatik. Negara yang memberikan pengakuan haruslah memiliki duta besar dan membangun sebuah kedutaan di negara yang mereka akui. Kedua, de jure tetap. De jure yang bersifat tetap merupakan suatu bentuk pengakuan yang disampaikan oleh negara lain dan memiliki keberlakuan abadi atau selamanya. Hal ini dikarenakan negara yang diakui dapat menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil di negara tersebut. Standar de facto. De jure dan de facto dari berbagai negara memiliki tingkat standar yang berbeda-beda tergantung pada negara tersebut. Untuk Amerika Serikat sendiri, mereka tidak menggunakan istilah de jure dan hanya menggunakan istilah de facto yang diucapkan dalam bahasa Inggris. 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Setelah mengetahui sejarah singkat detik-detik kemerdekaan serta kedua jenis pengakuan kedaulatan, kini saatnya kami menyajikan kelima negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertama, negara Mesir. Negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret tahun 1947. Pengakuan serta dukungan dari Mesir ini diawali dengan datangnya seorang konsul jenderal negara Mesir bernama Muhammad Abdul Munim ke Yogyakarta pada tanggal 13 Maret hingga 16 Maret tahun 1947. Lantas apa tujuan dari kedatangan konsul jenderal negara Mesir tersebut? Pemerintah negara Mesir memerintahkan Muhammad Abdul Munim untuk menyampaikan pesan kepada Indonesia bahwa Liga Arab akan mendukung serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Liga Arab sendiri merupakan salah satu organisasi yang anggotanya adalah negara-negara Arab seperti negara Mesir, negara Suriah, negara Lebanon, negara Yaman, dan masih banyak lagi. Setelah penyampaian pesan tersebut, negara Mesir mengakui serta mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret tahun 1947. Setelah pengakuan kemerdekaan secara de facto, negara Mesir melanjutkan mengakui secara de jure melalui penandatanganan perjanjian hubungan persahabatan dengan Indonesia tepat pada tanggal 10 Juni tahun 1947. Saat penandatanganan tersebut, pihak dari negara Indonesia diwakilkan oleh Haji Agus Salim, Nazir Pamuanjak, R. Baswedan, dan Rasjidi. Lalu untuk pihak dari negara Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nokrashi. Pengakuan kemerdekaan dari negara Mesir ini sangat berperan penting serta bermakna bagi Indonesia karena negara Mesir tak hanya mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi negara Mesir juga mengajak negara Liga Arab untuk memberi dukungan serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya pengakuan kemerdekaan dari negara Mesir ini berawal dari dukungan serta kekuatan yang diberikan oleh rakyat Mesir. Di negara Mesir sendiri media massa sudah sangat mengkritik dan geram dengan perlakuan Belanda terhadap Indonesia. Para pemuda Mesir yang tergerak hatinya melakukan serangkaian gerakan demo untuk membuat kedutaan Belanda di Kairo menjadi tidak aman. Apa yang melatar belakangi negara Mesir memberikan dukungan serta pengakuan kemerdekaan terhadap negara Indonesia? Dukungan serta pengakuan yang diberikan oleh negara Mesir dilatar belakangi oleh hubungan keagamaan, hubungan persaudaraan antara Mesir dan Indonesia, serta hubungan kekeluargaan. Selain itu, Mesir mendukung serta mengakui kemerdekaan tersebut karena adanya hubungan diplomasi yang telah disepakati antara pihak Indonesia dengan pihak Mesir.